Halo guys, kali ini Mimin akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Domestic Nakanojo. Lantas diungkapkanlah maksud dan tujuan kedatangan mereka adalah untuk menjenguk dia, dan pria itu pun akhirnya jujur kalau ia bukan sedang sakit, melainkan dikejar deadline. Karena dirinya ternyata merupakan seorang penulis ternama sekaligus pengarang novel yang selalu dibaca oleh Natsu. Name wa Hasukawa yo. Hasukawa yo. Sebagai seorang penulis berpengalaman, ia pun merekomendasikan muridnya untuk mendaftarkan karya buatan mereka karena story-nya dirasa memiliki peluang keberhasilan, apalagi mengingat Natsu yang bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. もし賞を取れたらプロの近道になるのはもちろん、プロを目指さない人にも進学や就職のプラスになると思いますが。私はどっちでも。よろしくお願いします。 Keesokan harinya, setiba di sekolah, Natsu serta Rui kebetulan juga berpapasan dengan Miu, sehingga mereka pun berjalan bersama sampai tiba di ruang kelas dan sambil menaiki anak tangga. Natsu pun sedikit mengajak Miu karena beruntung wanita kemarin bukan pacar melainkan editor Hiria yang datang untuk menjemput karyanya, sebab Natsu sudah lama sadar kalau Miu sebenarnya memendam perasaan pada gurunya. Yada, mau Fujii-kun dema. Natsuo-kun, daijoubu? ちょっとペキッと言っちゃ。 Akan tetapi, Natsu tak sengaja jatuh dari anak tangga hingga kakinya didiagnosa mengalami patah tulang. Namun yang lebih dikhawatirkan, Natsu sendiri adalah tak bisa bertemunya ia dengan sosok wanita yang begitu ia cintai. Dan mulai dari sinilah giliran Rui yang akan merawat Natsu, serta ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi Natsu sekarang karena belakangan ini dia selalu beralasan pergi ke tempat Pumiya. 治るまであんたが退屈しないようにしっかり看病するからさ。 Tak luput, Rui juga mendatangi tempat kerja Pumiya untuk memberitahunya secara langsung kalau dalam beberapa waktu ke depan Natsu tak bisa pergi main ke rumahnya. Tapi Pumiya yang mendengarnya sempat bingung karena belakangan Natsu sama sekali tidak datang ke rumahnya. Alhasil, bau-bau dusta pun mulai tercium oleh Rui, dan ketika kembali ke rumah, gadis itu langsung bertanya serius pada Natsu kemana dirinya pergi tempo hari. Namun Natsu kembali menutupinya memakai kebohongan lain dengan bilang kalau ia pergi ke rumah Momo demi memasakkan makanan untuknya, karena tahu Rui pasti tak akan mengizinkannya pergi sendiri. ならそうって言ってくれてよかったのに、嘘つかれてたことの方が嫌な気分だよ。今度誘われたら私にも声かけて。わかった。ごめん。 Meski untuk sekarang Natsu berhasil lolos, tapi menurut kalian seberapa lamakah kebohongan itu dapat menutupi kebenarannya? Nah, dikarenakan rasa rindu untuk bertemu dengan Hina semakin lama, semakin tak terbendung, Natsu pun minta izin untuk pergi ke rumah Pumiya dengan alasan ingin minta maaf karena telah menggunakan namanya. Dan Rui pun percaya saja pada perempuan yang ia cintai. Tapi sebenarnya, si binjang satu ini pergi silaturahmi sambil menyuapi Natsu dengan makanan. Tak sengaja terdengar bunyi bel pintu yang dikira berasal dari paket. Tapi tiba-tiba, ご苦労様で。 dan sekian pembahasan episode kali ini. Ditunggu episode selanjutnya ya. Sim kuring permios, hatur nuhun.